Kemudian ini identitas orang ini dibongkar oleh netizen. Siapa sebetulnya ini orang yang menyebut Gusmus itu binatang? Coba bayangkan kalau sudah dibongkar kayak gini akan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ini apalagi yang berkeliaran di media sosial, makhluk-makhluk apalagi yang sering bermunculan dan menghina Gusti Nu Maha Suci. Kemarin baru-baru ini masih ya, itu ramai di Twitter, penghina Gusmus, menyebut Gusmus itu binatang. Karena pernyataan Gusmus tentang MUI itu sebetulnya makhluk apa? Berkenaan dengan MUI, seruan untuk pembubaran MUI. Yang bagi saya juga MUI masih kurang jelas tupoksinya apa. Karena satu kali lagi MUI tugasnya saya kira bukan hanya untuk melabeli sebuah produk halal haram, tapi bagaimana MUI bisa membereskan cara berpikir masyarakat Indonesia dari pemahaman-pemahaman yang radikal, telolit. Sementara kemarin MUI pengurusnya, pengurus pusat bahkan ada yang tergabung di dalam jaringan JI. Kemudian masyarakat bersuara untuk membubarkan MUI. Wajar dong. Kenapa wajar? Karena yang masyarakat harapkan untuk MUI justru berperan penting di dalam membereskan cara berpikir masyarakat. Untuk mengurus dirinya sendiri juga nggak becus. Untuk mengurus dirinya juga nggak bisa. Kok kenapa bisa MUI itu kecolongan? Akhirnya geramlah dari masyarakat sehingga mengeluarkan statement untuk membubarkan MUI. Nah gitu kan, itu adalah hal yang normal. Sebuah kontrol dari masyarakat kepada MUI. Harapan masyarakat kemudian diremukan dengan fakta di MUI ada orang yang terlibat di dalam jaringan JI. Itu kan Anwar Abbas juga kemudian ngacaprak untuk membubarkan Indonesia. Aneh. Kok ada masyarakat Indonesia yang punya pikiran bahkan diucapkan bahasa bubarkan Indonesia. Bahasa itu sekali lagi saya katakan haram diucapkan oleh orang Indonesia. Mengerikan kok berani mengucapkan itu. Sekotor-kotornya orang yang menjalankan kewenangan di Republik ini jangan sampai menyentil Pancasilanya dong. Gitu bro. Tuh, kemudian ini identitas orang ini dibongkar oleh netizen. Siapa sebetulnya ini orang yang menyebut Gusmus itu binatang? Coba bayangkan kalau sudah dibongkar kayak gini akan seperti apa? Kita bacakan ya. Kita bacakan ini dari makassarterkini.id. Bongkar identitas penghina ulama Gusmus. Netizen, dia jualan souvenir, penjual souvenir. Gila, penjual souvenir. Kita bukan menghinakan profesinya, bukan. Tapi pola pikir penjual souvenir kok bisa sampai securang ini. Curang saya bahasanya ya. Curang aja lah. Nggak terlalu kejam. Segoblok ini, sejahat ini. Oke, itu kalau rada tegas meusan. Lanjut ya. Publik belum lama ini dibuat geram dengan ulah seorang netizen penghina ulama karismatik Kiai Haji Mustofa Bisri alias Gusmus bernama Rusli Arani. Nah itu namanya tuh, catat baik-baik tuh. Terkait sosok penghina ulama Gusmus tersebut, sejumlah warganet pun membongkar identitas Rusli Arani itu. Salah satu netizen yang membongkar identitas Rusli yakni pengguna Twitter Syamsuri. Lewat unggahannya, warganet itu membeberkan alamat domisili Rusli Arani. Bahkan alamat rumahnya kemudian dibeberkan di media sosial. Coba, kalau sudah seperti ini, seperti apa? Gusmus itu adalah tokoh yang sangat religius, juga nasionalis. Kok disebut binatang? Hanya karena mengkritik MUI itu makhluk apa? Memang apa kelamin MUI ini nggak jelas.
Saya harus tegaskan di sini, kelamin MUI itu nggak jelas. Dulu masyarakat mungkin masih memandang bahwa MUI adalah kumpulan organisasi-organisasi besar keislaman yang ada di Indonesia. Nyatanya kurang bener juga. Ya, sekelas organisasi biasa kok MUI. Ya. Yang kelaminnya satu kali lagi kurang jelas kelaminnya. Makanya wajar ketika Gus Mus mengatakan MUI itu makhluk apa. Nah kemudian fakta MUI menegaskan kemarin ternyata ada Zain An-Najah yang terlibat masuk dalam jaringan MJI. Wajar dong kalau masyarakat ingin berstatement, bubarkan aja, apa sih fungsinya MUI, kan gitu. Kritik itu meskipun masyarakat nggak bisa membubarkan MUI, ya nggak bisa. Lanjut, dalam unggahannya tersebut Syamsuri menyertakan sejumlah foto wajah penghina ulama Gus Mus itu. Ia pun menyebut bahwa alamat domisili Rusli yakni di Aceh, orang Aceh saudara. Adapun profesi penghina Gus Mus itu Syamsuri, yakni penjual souvenir. Kang Syamsuri, penjual souvenir. Aduh. Lewat unggahannya itu pula Syamsuri menandai media sosial aktivis Nahdlatul Ulama Muhammad Guntur Romli. Ini tampangnya dan ini ada alamat rumah di Banda Aceh. Dia jualan souvenir. Diwartakan sebelumnya, netizen Rusli Ahrani lewat akun pribadinya Rusli Weki menghina Gus Mus dengan menyebut ulama karismatik tanah air itu dengan sebutan binatang. Penghina Gus Mus itu awalnya menanggapi postingan warganet lainnya dengan nama akun Nija. Pengguna akun Nija bernama Gusar tersebut membagikan sebuah poster berisi pernyataan yang diklaim merupakan statement Gus Mus terkait Majelis Ulama Indonesia. MUI itu sebenarnya makhluk apa? Enggak pernah dijelaskan. Ujuk-ujuk tiba-tiba dijadikan lembaga fatwa. Demikian narasi pernyataan dalam isi poster itu. Terkait narasi isi poster itu, netizen Gusar pun lantas menyindir barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Banser itu sebenarnya makhluk apa? Tidak pernah dijelaskan, tiba-tiba sudah selawatan di gereja, tiba-tiba jadi Polantas, tiba-tiba jadi TNI, tiba-tiba sudah dangdutan, tiba-tiba usir pengajian. Aneh sekali, Gus, kata Gusar. Kicauan Gusar itu pun lantas ditanggapi Rusli Ahrani yang melontarkan kalimat bernada hinaan kepada Gus Mus dengan mempertanyakan ulama tersebut masuk jenis binatang apa lantaran tiba-tiba muncul seperti tuyul. Kacau. Gus Mus itu binatang apa ya? Ujug-ujug nongol kayak tuyul tuturnya. Ini jelas ketika menyebutkan konotasi awal, kalimat awal binatang apa seperti tuyul, itu jatuhnya saya kira ya penghinaan. Itu personal. Kalau mengatakan mengkritik MUI itu makhluk apa, itu mengkritik lembaga. Kelaminnya memang nggak jelas ini MUI. Apalagi fungsinya hari ini kemudian juga nggak jelas. Apa yang sudah diperbuat oleh MUI untuk bangsa ini? Apalagi kemarin satu kali lagi ada yang masuk di dalam jaringan itu. Saya tidak sebutkan karena mengerikan. Semakin tidak guna lagi MUI. Ya, semakin tidak guna lagi MUI. Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya apakah benar ulama-ulama? Lantas apa gunanya MUI? Lantas MUI makhluk apa? Pantaskah meski harus hadir di Indonesia atau harus dibubarkan? Kalau tidak ada gunanya, bubarkan saja. Ngehambur-hamburkan uang negara aja. Begitu ya kalau kasarnya. Satu kali lagi itu bentuk kritik kepada MUI. Kekecewaan masyarakat kepada MUI. Ya mudah-mudahan satu kali lagi MUI saya juga berpendapat untuk ya jangan sampai dibubarkan. Cuma seleksinya lebih diperketat. MUI bisa menjadi contoh orang yang paling religius juga paling nasionalis. Itu yang kita harapkan.
bukan hanya stempel halal haram yang dikeluarkan oleh MUI. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.